Terima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu sudah alokasikan hadir di dalam sesi kuliah kita. Ini adalah pertemuan terakhir untuk 7 surat kepada jemaat di Asia Kecil, surat kepada jemaat di Philadelphia, kemudian surat kepada jemaat di Laodikia, dan saya akan akhiri dengan sebuah komentar mengenai sebenarnya apa posisi atau fungsi surat 7 surat itu di dalam keseluruhan, dalam kaitan dengan keseluruhan narasi kitab Wahyu. Jadi mari kita mulai dengan surat yang ke-6, yaitu surat kepada jemaat di Philadelphia. Oke. Surat kepada jemaat di Philadelphia itu terdapat di dalam pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, sebelum saya jelaskan tentang surat itu, saya akan bacakan dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ini satu pola berulang di dalam 7 surat ini. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, berapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi itu adalah bunyi dari surat yang dikirimkan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Nah, kota Philadelphia itu berjarak sekitar 30 mil dari kota Sardis, berada di sebelah tenggara kota itu. Dan dia ada di persis di bujuran jalan raya utama kerajaan Romawi. Dari Troas, kemudian ke Pergamus, kemudian ke Sardis, lalu ke Philadelphia di sebelah timur. Yang menarik adalah Philadelphia pada masa itu disebut sebagai gerbang terbuka menuju timur. Karena dia ada persis di rute dagang pada masa itu. Dan nama kota ini berasal dari Attalus Philadelphus. Attalus Philadelphus. Dan Philadelphus di sini, itu kalau di dalam bahasa Yunaninya itu berarti kasih persaudaraan. Jadi
nama orang yang membangun kota ini atau mendirikan kota Philadelphia itu adalah Attalus Philadelphus. Nah, sama seperti kota Sardis, sebenarnya kota Philadelphia itu pernah hancur pada tahun 17 Masehi karena gempa. Tetapi kota ini kemudian dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius. Dan Kaisar Tiberius membebaskan kota ini dari pajak selama 5 tahun. Supaya kota itu bisa membangun kembali puing-puing. Akhirnya kota ini menjadi sangat dekat dengan Romawi hingga mendekati akhir abad pertama. Nah, tetapi karena letaknya yang sangat rentan posisi gempa, maka penduduk kota ini sangat takut untuk tinggal di sana. Di samping itu, kota ini hidup dari bercocok tanam anggur ya. Jadi di luar gerbang kota itu, mereka punya semacam ladang anggur yang sangat terkenal dan perekonomian dari kota itu ditopang oleh tanaman anggur itu. Yang menarik adalah pada tahun 92 Kaisar Domitianus memerintahkan supaya tanaman anggur itu, pohon-pohon anggur itu ditebang semuanya. Dan itu mengakibatkan kesusahan yang sangat besar bagi penduduk kota itu. Karena seluruh perekonomian dari kota itu bergantung pada tanaman anggur itu. Nah, karena mereka bercocok tanam anggur, maka salah satu dewa paling utama di kota Philadelphia yang disembah adalah dewa Dionysius atau dewa anggur. Jadi saudara-saudara, di dalam dunia kuno, saudara menyembah dewa siapa itu bergantung kebutuhan. Jadi kalau saudara itu seorang nelayan, maka saudara akan menyembah dewa yang ada kaitannya dengan laut. Kalau saudara itu seorang petani yang membutuhkan hujan, kesuburan tanah, maka saudara menyembah dewa yang berkaitan dengan ladang saudara. Kalau saudara bercocok tanam anggur, maka saudara menyembah dewa anggur. Jadi siapa dewa yang saudara jadikan sebagai patron paling utama, itu bergantung kebutuhan. Jadi kita memilih sesembahan kita, bergantung kita itu butuhnya apa. Itu mindset dari penyembahan di dalam dunia kuno. Nah itu persis bertentangan dengan teologi ketuhanan di dalam kekristenan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi itu seperti langit dan bumi, teologi ketuhanan di dalam kekristenan dan di dalam Yudaisme, dengan teologi ketuhanan di dalam agama-agama mistik atau agama-agama misteri di dunia kuno. Nah, kota ini adalah satu kota yang disebutkan di dalam salah satu surat yang dituliskan oleh Ignatius dari Antioquia. Saya selalu sebutkan nama orang ini. Karena ini orang yang sangat penting menjembatani masa para rasul dengan masa bapak-bapak gereja. Dia hidup mulai dari akhir abad pertama sampai dengan paruh pertama abad kedua, mati martir di bawah pada masa kekaisaran pemerintahan dari Kaisar Trajanus. Dan Ignatius pernah menulis surat, salah satu surat dari 7 surat. Menarik, Ignatius juga tulis 7 surat seperti 7 surat yang ada di dalam kitab Wahyu. Salah satunya itu ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Dan isi surat dari Ignatius pada awal abad kedua kepada jemaat ini, isinya adalah kamu harus hati-hati terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Sama seperti jemaat di Smyrna. Jemaat di Philadelphia juga adalah jemaat yang tidak mendapatkan kritikan, tidak mendapatkan kecaman, semata-mata pujian. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, di dalam 7 surat itu ada 2 jemaat yang tidak dapat kritikan sama sekali dari Yesus. 2 jemaat itu adalah jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Nah, itu adalah gambaran ringkas tentang kota Philadelphia. Dan kita tidak tahu kekristenan masuk ke sana itu siapa yang bawa. Itu kita tidak tahu. Kita tidak punya informasi itu. Tapi yang jelas mendekati paruh pertama abad kedua,
jemaat di sana itu sudah settle, ya, sudah cukup solid. Dan Ignatius sendiri pernah menuliskan surat kepada mereka untuk berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi, termasuk mempertahankan iman mereka di tengah-tengah berbagai macam ancaman. Nah, kita mulai dari ayat 7 untuk eksposisinya. Jadi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ini adalah satu kalimat berulang, saya tidak perlu jelaskan lagi. Malaikat di situ adalah malaikat. Saya tidak percaya bahwa itu merujuk kepada gembala atau penatua. Kemudian 7b, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu adalah deskripsi diri Yesus di bagian prolog dari surat yang dikirimkan kepada jemaat ini. Itu terdapat di ayat 7b. Dan deskripsi itu diambil dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Nah, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10, yang kudus dan yang benar itu dideskripsikan sebagai atribut-atribut dari Allah. Dengan kata lain, Yesus sendiri sedang bicara atau sedang menekankan tentang keilahiannya dengan menyebut dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Saudara ingat, Zakir Naik itu selalu menantang orang Kristen. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku Tuhan. Sebenarnya saudara tidak perlu capek-capek. Saudara pergi kepada teks ini. Karena baik di dalam Quran, baik di dalam Alkitab, sebutan yang kudus dan yang benar, itu tidak boleh digunakan untuk siapapun juga. Yang ciptaan, tidak boleh. Itu adalah sebutan, sebuah nama yang secara eksklusif hanya boleh dikenakan atau hanya boleh digunakan untuk Tuhan. Jadi di mana Yesus pernah bilang bahwa dia Tuhan. Di sini Yesus menyebut dirinya yang kudus dan yang benar. Dan even kita bisa buktikan itu dari dalam perjanjian lama. Karena berulang kali di dalam perjanjian lama, nama-nama itu yang kudus dan yang benar itu digunakan khusus untuk Yahweh. Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 1 ayat 4, kemudian Yesaya 37 ayat 23, Habakuk 3 ayat 3, termasuk juga Markus pasal 1 ayat 24, Lukas pasal 4 ayat 34, Yohanes pasal 6 ayat 69. Jadi sebutan atau bagaimana Yesus menggambarkan dirinya di dalam ayat 7b, itu jelas Yesus menyatakan keilahiannya di dalam deskripsi diri itu, yang kudus dan yang benar. Kemudian gambaran memang mengenai pemegang kunci Daud itu sebenarnya berasal dari Yesaya pasal 22 ayat 22. Dan itu menegaskan bahwa Yesus adalah pemegang kedaulatan mutlak bagi mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kota kekal Yerusalem baru yang dibicarakan di dalam pasal 21, pasal 22. Nah, ini sangat penting. Ini sangat penting. Karena itu berarti meskipun jemaat di Philadelphia itu mengalami persekusi, intimidasi, termasuk juga mengalami aniaya dari para pemimpin sinagog lokal pada masa itu yang ada di Philadelphia. Yesus sedang bilang begini, yang punya hidup kamu itu bukan mereka. Yang menentukan siapa yang masuk dan tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu juga bukan mereka, tapi saya. Dengan kata lain, melalui deskripsi diri ini, lagi-lagi Yesus mengalihkan perhatian jemaat dari situasi dan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang menimbulkan kesulitan, kesukaran, intimidasi, tekanan, penganiayaan bagi mereka, mengalihkan perhatian mereka kepada dirinya. Dan ini sesuatu yang sangat penting secara pastoral, baik itu di dalam penggembalaan, baik itu di dalam hidup kita hari demi hari. Saudara-saudara,
horizon kita atau cara pandang kita itu seketika itu menjadi sangat sempit, sangat sempit. Kalau yang kita lihat dan yang kita fokus ke situ adalah situasi atau adalah orang-orang yang menyusahkan kita. Itu pengalaman bersama. Itu bahkan tidak perlu dibuktikan. Kita semua yang hidup sudah cukup lama, kita tahu itu benar. Begitu kita fokus kepada kesulitan atau fokus kepada situasi yang menekan atau orang-orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan, yang menyusahkan kita, mendadak horizon kita itu menjadi sempit. Lalu kita menjadi terintimidasi, merasa tidak berdaya, merasa sangat kecil, kemudian menjadi putus asa dan lain sebagainya. Itu pengalaman bersama. Nah, kita belajar berulang kali di dalam 7 surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil ini. Di dalam situasi yang paling sulit, Yesus selalu hadir dan menggambarkan dirinya sebagai pusat perhatian yang harus kita lihat. Dan sebenarnya pola ini sebenarnya sudah berasal dari, saudara tahu, saya pernah kasih tahu ini. Di dalam narasi penciptaan, sebanyak 7 kali, berulang kali, selesai menciptakan sesuatu, selalu dikatakan, maka Allah melihat hal itu baik. Maka Allah melihat hal itu baik. 7 kali. Jadi itu harus satu pola, bahwa hal itu baik di dalam pandangan Tuhan, atau bagaimana Allah melihat itu. Mendadak masuk pasal 3. Masuk pasal 3, segala sesuatunya menjadi jungkir balik. Ketika outlook itu, atau cara pandang itu bukan lagi dari sudut pandang Allah, tapi dari sudut pandang mata Hawa yang melihat kemenarikan dari buah pohon itu. Dari buah pohon itu. Jadi ketika kita mulai lihat segala sesuatu, bukan lagi dari sudut pandang Allah, atau ketika fokus perhatian kita bukan lagi kepada Tuhan, itu problemnya itu segera dimulai. Itu problem besar. Sebab sekarang ketika kita lakukan itu, sekarang problemnya itu bukan lagi pada situasi itu, bukan lagi pada problem itu, bukan lagi pada orang itu, bukan lagi pada kondisi itu. Tetapi problemnya ada pada cara pandang kita sekarang. Kamu sedang lihat orang itu, kamu sedang lihat situasi itu, kondisi itu, menurut cara pandang siapa sekarang. Kamu fokus kepada apa sekarang? Itu problemnya. Jadi ini bukan sekadar sebuah sesi untuk kasih tahu kita tentang, supaya kita mengerti isi surat dari 7 surat kepada jemaat. Tapi ini satu pelajaran pastoral, satu nasihat pastoral yang sangat luar biasa menolong kita hidup di dalam dunia yang sangat jahat ini. Saudara-saudara, jangan alihkan pandanganmu dan perhatianmu dan fokusmu dari Tuhan Yesus. Jangan. Begitu kita tidak lagi lihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, mendadak segala sesuatu itu menjadi terasa sangat menekan dan sangat sulit. Itu yang kita bisa pelajari dari deskripsi diri Yesus di dalam ayat yang ke-7b. Kemudian, di dalam ayat yang ke-8, Yesus memuji mereka. Sorry, saya salah ketik di sini. Dalam ayat yang ke-8, Yesus memuji jemaat ini atas keteguhan iman mereka di dalam mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara-saudara, Yesus tahu semua yang kita kerjakan. Bahkan bukan hanya yang kita kerjakan, tapi event yang kita pikirkan, event yang kita rencanakan, event yang kita mimpikan, dan yang kita dambakan. Yang mungkin kita tidak kasih tahu siapapun, tapi kita simpan itu di dalam hati kita, dan kita bawa di dalam doa secara diam-diam kepada Tuhan. Yesus tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kata-kata yang sangat indah. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, frasa membuka pintu di sini, ada orang yang maknai dalam arti Tuhan membuka pintu pekabaran Injil bagi mereka yang belum percaya. Jadi ada orang yang memaknai frasa itu begitu. Itu bisa di cross reference dengan 1 Korintus 16 ayat 9, 2 Korintus 2 ayat 12, Kisah Rasul 14 ayat 27. Ada juga yang memahami membuka pintu di situ. Berarti Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Atau ada juga yang memahaminya membuka pintu di situ berarti mereka mendoakan orang-orang yang mempersekusi mereka. Sehingga Tuhan menjawab doa mereka sehingga orang-orang itu diselamatkan. Jadi ada sejumlah pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan membuka pintu di situ. Tetapi pandangan yang paling umum tentang frasa itu, menurut mayoritas scholar, itu berarti pintu kerajaan Allah itu terbuka. Pintu kerajaan Allah itu terbuka. Dan Yesus berkuasa untuk membuka pintu itu bagi siapa yang dia berkenan membuka pintu itu bagi mereka. Dan pandangan ini sebenarnya cocok dengan situasi jemaat di Philadelphia yang diekskomunikasikan oleh para pemimpin sinagog. Nah, saudara mungkin pikir itu sesuatu yang remeh, tapi itu satu situasi dengan makna simbolik yang sangat huge pada masa itu. Karena begini, di dalam mindset seorang Yahudi, umat Allah yang sejati adalah orang yang beretnis Yahudi. Itu mindset. Dan tempat di mana mereka melakukan penyembahan yang benar, dulu sebelum bait suci dihancurkan, atau sebelum pembuangan, itu di bait suci. Di tabernakel, kemudian di bait suci. Setelah bait suci dihancurkan, bait suci Salomo dihancurkan, mereka di pembuangan. Mereka melakukan worship itu di mana? Di sinagog. Jadi you harus beretnis Yahudi, melakukan worship di sinagog. Nah, sekarang kalau you diekskomunikasikan dari komunitas itu, komunitas orang Yahudi, kemudian you tidak boleh lagi bergabung dengan mereka yang melakukan worship di sinagog, itu berarti you siapa? Pesan simboliknya adalah kamu tidak termasuk dalam umat Allah. Itu pesan simboliknya. Dan itu berarti situasi itu merupakan satu challenge, satu tantangan untuk orang-orang Kristen di Philadelphia merefleksikan tentang identitas teologis dan identitas spiritual mereka. Kita sekarang diekskomunikasikan dari kelompok ini, tidak diperbolehkan untuk join dengan sinagog. Lalu kita ini siapa? Karena ingat, mereka ngerti tentang kontinuasi gagasan teologis mengenai siapa itu umat Allah yang sejati. Mulai dari dalam perjanjian lama. Jadi kalau diekskomunikasikan, maka kita ini siapa? Kita ini siapa? Nah, melalui deskripsi diri itu, atau melalui evaluasi itu, Yesus bilang kepada mereka, tindakan ekskomunikasi dari komunitas Yahudi, termasuk juga kamu tidak boleh join lagi dengan sinagog. Itu tidak berarti atau tidak berdampak, tidak berimplikasi pada identitasmu sebagai umat Allah yang sejati. Karena apa? Karena aku membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dengan kata lain, mereka tidak, sikap mereka terhadap kamu itu tidak menentukan identitas kamu. Kamu itu siapa? Itu tidak ditentukan oleh sikap mereka terhadap kamu, oleh upaya ekskomunikasi yang mereka lakukan terhadap kamu. Kemudian kalau baca ayat yang ke-8, 9, dan 10, aku tahu segala pekerjaan, melihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, beberapa orang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu.
Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dan seterusnya. Nah, di dalam ayat-ayat itu, ada beberapa hal yang dikemukakan Yesus, beberapa poin penting yang dikemukakan Yesus. Pertama, Yesus memvindikasi mereka. Itu saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ayat yang ke-10, Yesus menjanjikan perlindungan bagi mereka. Nah, saudara harus berhati-hati untuk membangun teologi perlindungan. Ini kita harus berhati-hati. Karena di dalam keinginan kita sebagai manusia, dan di dalam pikiran banyak orang, Tuhan melindungi kita, berarti kita lolos dari situasi yang menyesakan. Jadi bukti Tuhan melindungi kita, berarti kita diluputkan dari situasi-situasi yang menekan kita. Nah, itu bukan ajaran Alkitab. Yes, sometimes, kadang-kadang Tuhan menyatakan perlindungannya dengan cara itu. Kadang-kadang Tuhan menyatakan perlindungannya dengan cara itu. Yes. Jadi kalau saudara berdiri dan bersaksi, oh puji Tuhan, Tuhan melindungi kami sehingga ada kecelakaan kemarin, ada motor tabrakan begini, tapi kami tidak kenal. Puji Tuhan. Sometimes Tuhan menjaga dan memelihara kita dan melindungi kita dengan cara semacam itu. But kadang-kadang Tuhan menyatakan perlindungannya bukan dengan meluputkan kita dari situasi yang sulit, melainkan di dalam situasi yang sulit. Satu kali lagi, dalam banyak kesempatan Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita bukan dengan cara meluputkan kita dari situasi yang sulit, melainkan di dalam dan melalui situasi yang sulit. Kalau kita tidak berhati-hati dengan poin ini, dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang gembala, para pengkhotbah, kalau Bapak Ibu tidak mengajarkan teologi perlindungan semacam ini secara seimbang kepada jemaat, yang akan Bapak Ibu dapati 5 tahun, 10 tahun mendatang adalah kekecewaan demi kekecewaan di kalangan jemaat. Saudara tidak usah heran kalau di masa depan ada jemaat datang kepada saudara kemudian bilang, saya tidak mau datang lagi ke gereja. Kenapa? Saya kecewa dengan Tuhan. Saya percaya Dia dengan segenap hati, tapi anak saya mati masih muda. Saya percaya Dia dengan segenap hati, tapi bisnis saya hancur. Saya percaya Dia dengan segenap hati, tapi rumah tangga saya itu sulit untuk saya pertahankan lagi. What's wrong? Apa yang salah? Saya percaya Dia dengan segenap hati, tapi anak saya ditangkap polisi karena narkoba. Saudara-saudara, teologi perlindungan yang diasumsikan dari sungut-sungut yang mengandung kekecewaan mendalam itu sebenarnya terletak di mana? Terletak pada kesalahan teologis, anggapan bahwa kalau Tuhan sayang sama saya, Tuhan melindungi saya, berarti saya tidak mengalami itu semua. Itu salah. Itu salah. Saudara-saudara, Tuhan memuji jemaat di Philadelphia. Itu bukan karena mereka tidak mengalami kesulitan. Itu bukan karena mereka tidak mengalami persekusi. Justru persekusi yang hebat, penindasan, ekskomunikasi, dan dengan demikian secara spiritual, dari pihak orang-orang Yahudi, jemaat di Philadelphia dianggap sebagai bukan umat Tuhan yang sejati dan layak untuk diekskomunikasikan dari komunitas. Itu bukan sesuatu yang kecil. Jadi di tengah-tengah kesulitan semacam itu, Tuhan bilang, no, kamu mesti lihat kepada saya. Karena saya ada di sini, saya tidak tertidur. Saya tidak tuli. Mata saya tidak pernah tertutup untuk melihat situasi kamu. Sebaliknya dengarkan baik-baik. Aku tahu segala perbuatan. Kamu setia memelihara firman. Kamu setia menantikan aku. Meskipun di dalam dan melalui
berbagai macam situasi sulit yang kamu alami. Jadi kita perlu membenahi teologi kita mengenai siapa itu Tuhan dalam kaitan dengan situasi-situasi jamak yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam keluarga, dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan, segala sesuatu. Kita perlu benahi ini baik-baik, saudara-saudara. Perlu benahi ini baik-baik. Siapakah Tuhan dan bagaimana Dia menangani situasi kita, itu akan menentukan bagaimana kita akan ditolong untuk tetap bertahan, mempertahankan iman kita sebagai seorang Kristen. Dan karena anggapan yang salah semacam itu, maka kenapa di bawah tahun 2000-an, di bawah tahun 2010-an, banyak sekali orang Kristen yang meneguk racun maut dari teologi kemakmuran, dari teologi sukses. Karena teologi kemakmuran, teologi sukses persis mengatakan apa yang diinginkan oleh kedagingan mereka. Saya menginginkan Tuhan membereskan semua yang tidak beres dalam hidup saya. Teologi kemakmuran bilang, yes, Tuhanmu akan lakukan itu bagi kamu. Saya menginginkan Tuhan untuk membereskan kekacauan dan karut-marut di dalam situasi ekonomi saya, di dalam situasi pekerjaan saya, di dalam situasi pernikahan saya, dan seterusnya. Teologi kemakmuran bilang, yap, Tuhan akan lakukan itu bagi kamu, asalkan kamu beriman sungguh-sungguh. Dan mengklaim, aku anak raja, kamu anak raja. Maka kalau kita anak raja, kamu anak raja, putra dan putri dari raja, maka kesusahan apa yang akan kita alami? Ya, kamu anak raja, saya anak raja. Kita semua putra dan putri dari raja di atas segala raja. Tetapi status itu tidak pernah dimaksudkan sebagai garansi bahwa segala keistimewaan dan berkat-berkat yang baik dan yang sempurna akan kita nikmati di dalam hidup ini sekarang dan di sini. Tidak. Nanti ketika Kristus datang di dalam kemuliaannya, baru semua berkat itu akan kita nikmati di dalam segala kepenuhannya. Petrus pernah bertanya begini, Tuhan, kami telah meninggalkan keluarga kami, segala sesuatu, everything, kami telah tinggalkan, apa yang akan kami dapatkan sekarang? Yesus tidak bilang, oh sekarang kamu akan dapat rumah besar, kamu akan dapat mobil termahal di dalam dunia ini, anakmu akan menjadi pintar dan ganteng dan tercantik di seluruh dunia ini. Nope. Yesus bilang, nanti kamu akan mendapatkan 30, 60, bahkan 100 kali dari apa yang sedang kamu sacrifice sekarang. Nanti itu kapan? Ketika anak manusia itu datang di dalam segala kemuliaannya. Saya tanya kepada saudara-saudara, kalau kita sudah di surga sana, apalagi yang masih kita butuhkan? Apalagi yang masih kurang? Apakah masih akan ada air mata di mata kita? Tidak ada. Apakah masih akan ada kesusahan dan gundah gelana di dalam hati kita? Tidak ada. Apakah masih akan ada kekhawatiran di dalam hidup kita ketika kita ada di Yerusalem baru? Tidak ada. Segala sesuatu itu telah menjadi benar. Telah menjadi baik. Telah menjadi seharusnya. Jadi ya, kita akan menikmati segala berkat dari status sebagai anak raja, putra dan putri raja. Tapi saudara-saudara, tidak sekarang dan tidak di sini. Semua berkat itu di dalam segala kepenuhannya dinikmati. Jadi berhati-hati dengan hamba Tuhan, pengkhotbah yang menjanjikan terlalu banyak kepada saudara. Hati-hati. Sebaliknya, ikuti pemberita firman yang kasih tahu kepada saudara, siapkan hatimu untuk menderita demi Yesus. Siapkan imanmu untuk mengalami goncangan, bahkan tekanan, bahkan kepalamu putus dari kepala karena nama Yesus. Ikuti orang semacam itu, karena itulah Injil yang sebenarnya. Sebab hidup ini bukan tentang saya dan saudara, tapi tentang Tuhan Yesus, tentang Injil keselamatan, tentang Allah Tritunggal, tentang rencana Allah digenapi di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu yang kita bisa pelajari dari sebuah jemaat yang tidak mendapatkan kritikan, tidak mendapatkan kecaman, semata-mata pujian dari Tuhan Yesus, jemaat di Philadelphia. Kemudian
Di dalam ayat yang ke-12, seperti struktur dari surat-surat sebelumnya, panggilan agar mereka berkemenangan atau panggilan agar mereka menjadi penakluk. Dan saya sudah jelaskan sebenarnya apa artinya menjadi pemenang, menjadi penakluk di dalam kitab Wahyu. Menjadi pemenang itu bukan berarti kita goyang-goyang, hentak-hentak kaki, kemudian pulang dan segala sesuatu itu beres. Bukan. Menjadi pemenang itu berarti kita tetap beriman. Meskipun situasi itu menjadi sangat sukar dan sulit, bahkan harus kita bayar dengan harga tertinggi dari hidup kita. Itulah seorang pemenang, seorang penakluk di dalam kitab Wahyu. Dan panggilan itu dikumandangkan lagi kepada jemaat di Philadelphia. Jika mereka berkemenangan, maka mereka akan dapat sejumlah reward. Saudara bisa baca itu di ayat 12. Menjadi pilar yang permanen di bait suci yang baru. Pilar yang permanen di bait suci yang baru. Saya belum lanjutkan lagi seri saya tentang Biblical Theology of Leviticus. Yang salah satu major poinnya adalah tentang God's dwelling place on earth. Tempat berdiamnya Tuhan di bumi. Bait tabernakel kemudian bait suci. Tapi saudara mungkin nanti akan terkejut. Bahwa sebenarnya ada apa yang disebut dengan heavenly temple. Bait suci surgawi. Saudara mungkin akan terkejut untuk dapatkan. Itu dikemukakan di dalam surat Ibrani. Dan kalau saudara perhatikan rewards yang dijanjikan kepada orang-orang di Philadelphia, mereka dijanjikan menjadi pilar permanen di bait suci yang baru. Nah, bait suci yang baru itu di mana? Bukan di Yerusalem. Tapi bait suci yang baru itu di pasal 21, pasal 22. Dan Allah dan Bapa dan anak domba itu menjadi bait suci mereka. Menjadi bait suci mereka. Mereka berdiam di sebuah kota yang tidak menjanjikan rasa aman di Philadelphia. Termasuk tadi saya jelaskan, Philadelphia itu kota yang setiap saat gempa bumi itu bisa terjadi. Termasuk sikap permusuhan dari orang-orang Yahudi. Mereka diam di dalam kota semacam itu. Tapi Yesus menjanjikan keamanan yang permanen di dalam bait suci yang baru. Mereka berdiam secara permanen di dalam kota Allah, the city of God. Saudara ingat buku teologi politik dari Agustinus, Civitate Dei, kota Allah melawan kota iblis, kota setan. Mereka akan berdiam secara permanen di dalam kota Allah, Yerusalem yang baru. Jadi saudara-saudara, pengharapan terbesar kita itu tidak di sini dan sekarang dan apa yang ada di sekeliling kita sekarang. Pengharapan terbesar kita adalah kota Allah, Yerusalem baru, kota Tuhan yang nanti kita akan baca gambarannya di dalam pasal 21, pasal 22. Kemudian mereka akan memperoleh nama Allah, nama kota Allah, dan nama Kristus. Itu digambarkan, nanti saudara akan baca itu, di dalam Wahyu pasal 21, pasal 22. Tetapi sebenarnya itu sudah menjadi satu tema besar di dalam perjanjian lama. Jadi nama Yahweh itu diberikan kepada umatnya sebagai seal, sebagai metrai. Mereka ini bukan milik bangsa-bangsa, bukan milik setan, bukan milik iblis, tapi milik saya. Jadi nama Allah diberikan kepada umat menandai kepemilikan dan kepunyaan Tuhan. Itu saudara bisa baca di dalam Bilangan pasal 6 ayat 27, Ulangan 28 ayat 10, Yesaya 43 ayat 7, Daniel pasal 9 ayat 18 dan ayat 19. Dan di sini Yesus menjanjikan itu bagi jemaat di Philadelphia. Dan itu sekali lagi membawa kita kepada poin yang sudah saya kemukakan tadi. Sekali lagi Yesus ingin kasih tahu kamu adalah umat Allah yang sejati. Karena kamu menyandang dan memiliki nama Allah dan namaku. Jadi mereka tidak perlu khawatir dengan sikap persekusi yang mereka alami. Seakan-akan itu berpengaruh terhadap identitas mereka. Tidak.
Reward yang dijanjikan bagi mereka adalah bahwa mereka dengan status yang demikian akan masuk bahkan berguna di dalam kota Allah, di dalam Yerusalem yang baru. Nah, kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke-20, bukan ayat yang ke-20, ayat yang ke-13. Barang siapa menang, ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari sana, dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, saudara-saudara, ini adalah ayat 12, pasal 3. Yang selalu dipakai oleh kelompok Unitarian, bidat Unitarian, apakah itu apa yang disebut dengan Biblical Unitarianism atau para saksi Yehova, termasuk juga orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena di dalam ayat ini, ayat 12, sebanyak 4 kali Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku. Sebanyak 4 kali Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku. Saudara perhatikan. Di dalam bait suci Allahku pertama, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku. Kedua, nama kota Allahku. Ketiga, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. 4 kali Yesus bilang Bapa adalah Allahku. Nah, ini adalah kata-kata Yesus ketika dia sudah ada di dalam status naik ke surga. Dia sudah naik ke surga, artinya dia sudah ada di surga. Dan di surga, Yesus menyebut Allah dengan sebutan Allahku sebanyak 4 kali di dalam teks ini. Nah, jawaban singkatnya begini. Saya sudah bikin satu sesi live lebih dari 1 jam khusus untuk menjelaskan ayat-ayat semacam ini. Mulai dari Yohanes pasal 19, kemudian Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10. Termasuk juga Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Karena Yesus ketika disalib menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Lalu Yohanes 19, setelah bangkit, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Jadi setelah bangkit pun Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku. Di Ibrani pasal 1 ayat 8, Yesus juga punya Allah. Kemudian di Wahyu pasal 4 ayat 13, sebanyak 4 kali Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku. Nah, kalau saudara percaya Yesus Tuhan, Yesus itu Allah, kok dia sebut Allah dengan sebutan Allahku? Nah, keberatan itu hanya masuk akal kalau misalnya keberatan itu berasal dari mereka yang bidat Kristen, yang Unitarian, apakah itu saksi Yehova atau Arianisme atau Biblical Unitarianism. Kalau keberatan itu berasal dari mereka, maka sebenarnya mereka tidak mempercayai apa yang disebut dengan kristologi tradisional, dua natur Kristus. Waktu Yesus menjadi manusia, kemudian dia menjalankan misinya sebagai Mesias di bumi, taat sampai mati di atas kayu salib menurut Filipi. Yesus punya dua natur, Allah sejati, manusia sejati. Nah, waktu dia bangkit dan naik ke surga, Yesus tidak berhenti menjadi manusia sejati. Jadi saudara-saudara, sekarang Yesus di surga adalah satu pribadi yang menyandang dua sifat, dua natur. Allah sejati, manusia sejati. Nah, kalau dia Allah sejati, manusia sejati, apa anehnya kalau Yesus bilang bahwa menyebut Bapa dengan sebutan Allahku? No. Hal yang sama dilakukan Yesus bahkan ketika dia di bumi ini. Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kehendak Bapa. Dan seterusnya. Jadi satu kombinasi antara perendahan diri sekaligus kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan itu berarti tindakan inkarnasi merupakan satu tindakan pengorbanan diri, self-sacrifice yang kekal.
Satu kali lagi. Tindakan inkarnasi anak Allah, the eternal Son of God, anak Allah yang kekal, merendahkan diri menjadi manusia, itu adalah satu tindakan perendahan diri yang kekal. Karena setelah inkarnasi, dia tidak lagi berhenti menjadi manusia sejati. Dan itulah sebabnya Paulus bilang sekarang kita punya satu perantara yang esa, yaitu manusia Yesus Kristus di surga. Jadi tindakan inkarnasi itu sesuatu yang sangat huge, sangat besar. Karena itu bukan hanya berimplikasi pada bagaimana dia melaksanakan misinya di bumi sebagai Mesias, tapi itu secara permanen dia tetap menyandang natur sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Dan manusia sejati. Jadi kita tidak ada masalah dengan ayat-ayat semacam ini ketika Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku. Jadi Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku, itu bukan merupakan penyangkalan terhadap natur keilahiannya sendiri. Itu yang kita perlu paham baik-baik. Kemudian surat ini diakhiri dengan panggilan mendengar, seperti yang juga terdapat di dalam surat-surat yang lain. Nah, sekarang kita ke surat yang terakhir. Surat kepada jemaat di Laodikia. Ini terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin dan buta dan telanjang. Di dalam seluruh surat ini, 7 surat ini, kalau saudara baca kata-kata ini, saudara bisa merasakan satu eskalasi emosi yang tergurat pada kata-kata ini. Ini seperti orang yang bicara baik-baik, kemudian mendadak suaranya meninggi dan makin lama meninggi, makin lama meninggi. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ini adalah satu surat yang kita tidak dapatkan pujian di dalamnya sama sekali, tapi semata-mata isinya kecaman. Jadi kita perlu tahu bagaimana situasi jemaat ini di dalam sebuah kota yang namanya kota Laodikia. Kota ini didirikan tahun 3 sebelum Masehi oleh Antiochus II, dan dia menamai kota ini menurut nama istrinya, Laodikia. Jadi dia menamai kota ini menurut nama istrinya. Dan kota ini terkenal sebagai kota dagang, ya, kota komersil yang sangat kaya. Bahkan bisa dikatakan merupakan kota terkaya di seluruh provinsi Frigia pada masa itu.
Posisinya dekat dengan lembah Likus yang subur, merupakan tempat yang sangat cocok untuk peternakan domba, membuatnya sebagai kota penghasil wol terbaik pada masa itu. Jadi ini adalah kota penghasil wol terbaik pada masa itu. Kota ini juga terkenal sebagai penghasil jubah. Kalau saudara baca perumpamaan tentang Lazarus yang miskin, orang kaya itu digambarkan bukan hanya jubah luarnya yang mewah, tapi even jubah dalamnya pun jubah yang sangat mahal, kain lenan yang halus. Nah, kota ini adalah penghasil kain lenan yang paling terbaik pada masa itu, yang paling mahal pada masa itu. Jadi kalau saudara baca orang kaya di dalam perumpamaan tentang Lazarus yang miskin itu, saudara harus ingat tentang kota Laodikia. Kain lenan yang dia pakai itu, penghasil terbaiknya itu dari kota ini. Letaknya sangat strategis dan membuat kota ini mengembangkan sistem perbankan. Jadi saudara sekarang bicara tentang sistem perbankan, itu bukan penemuan era modern. Even pada masa itu, Laodikia itu sudah punya sistem perbankan. Khususnya bisnis penukaran uang, money changer. Sedemikian kayanya kota ini, maka ketika terjadi gempa bumi yang menghancurkan pada tahun 60 Masehi, kota ini tidak mendapatkan atau tidak memerlukan bantuan sepeser pun dari Kekaisaran Romawi. Dia tidak butuh bantuan. Bahkan menurut Tacitus, sejarawan Romawi abad kedua, kota Laodikia membangun kembali puing-puingnya dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan sama sekali dari kita. Itu kutipan dari Tacitus. Kita di situ berarti Roma. Jadi ini kota yang punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dia bangkit, dia membangun kembali puing-puingnya tanpa bantuan sepeser pun dari Kekaisaran Romawi. Di samping itu, Laodikia juga terkenal memiliki semacam sekolah medis pada masa itu. Dan mereka mengembangkan 2 produk medis, yaitu minyak untuk mengobati telinga dan salep untuk mata. Itu ada di kota Laodikia. Nah, tetapi terlepas dari semua kebesaran itu, kemakmuran dan kemasyhuran itu, kota ini terkenal sebagai kota yang sangat kesulitan mata air yang baik untuk dikonsumsi. Dan untuk mengatasi kekurangan itu, maka mereka bikin semacam sistem perairan, mengalirkan air dari sebuah mata air di kota Hierapolis, sekitar 6 mil sebelah utara dari kota Laodikia. Melalui sistem pengairan itu, air yang mengalir dari Hierapolis itu, air yang mengalir dari Hierapolis itu, adalah sumber air panas, dan ketika tiba di Laodikia, air itu sudah menjadi suam-suam kuku. Nah, di bawahnya Laodikia itu ada kota Kolose. Makanya tidak heran kalau saudara baca surat kepada jemaat di Kolose di pasal 4 ayat 16, Paulus bilang, bacakan surat ini, maksudnya surat Kolose, kepada jemaat di Laodikia, dan surat kepada jemaat di Laodikia dibacakan kepada kamu. Kota itu berdekatan. Jadi Laodikia itu ada di bawah. Nah, air itu turun dari Hierapolis, itu masih panas, nyampe di Laodikia itu sudah menjadi suam-suam, menjadi suam-suam kuku. Nyampe di Kolose, itu sudah menjadi sangat dingin dan segar atau nyaman untuk dikonsumsi. Jadi saudara lihat bagaimana Yesus menggunakan situasi itu untuk menggambarkan spiritualitas dari orang-orang yang ada di Kolose. Dan yang menarik adalah begini, kalau saudara baca surat ini, saudara tidak ketemu ada indikasi jemaat ini menghadapi kesulitan apapun. Apa itu kesulitan secara ekonomi, atau kesulitan secara sosial, atau kesulitan secara religius dari rival-rivalnya. Tampaknya ini membuktikan mereka itu hidup singing kumbaya, berteletabis dengan para penyembah berhala yang ada di sekitar mereka. Oke, yang penting kita fokus untuk cari duit, kita sama-sama makmur, sama-sama kaya, kita tidak perlu saling ganggu sama lain.
Kamu mau sembah itu silakan, kami sembah ini silakan. Mari kita mixing satu sama lain, bersinkretisme, kemudian kita hidup berteletabis dan tidak perlu saling menyerang satu sama lain. Artinya mereka hidup secara kompromitif, sinkretis, dan tidak lagi memperlihatkan perbedaan dan keunikan mereka sebagai orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, bukankah ini adalah filosofi yang coba dipopularkan oleh dunia ini kepada kita? Kalau kamu mau supaya kita aman dan damai dan lain sebagainya, kamu tidak perlu beritakan Injil kepada kami. Kamu dengan Yesusmu, aku dengan Buddhaku, aku dengan Hinduku, aku dengan Muslimku. Mari kita hidup berdampingan. Tidak usah saling bicara iman satu sama lain. Imanmu itu adalah urusan pribadimu masing-masing. Hal yang sama 2000 tahun yang lalu, bukan baru sekarang, pernah coba dilakukan oleh jemaat di Laodikia. Dan yang saudara dapatkan evaluasi dari Yesus itu apa? Oh, bagus sekali, kamu menjadi terang dunia. Kamu berhasil membuat lingkunganmu aman, sehingga kamu pun beribadah dengan aman, bernyanyi-nyanyi tanpa perlu dilempari dengan batu. Kamu menjadi orang Kristen yang berhasil menggarami dunia ini. No. Yesus mengecam jemaat semacam ini, yang tidak lagi bicara dan mempertahankan keunikan dari iman mereka dan eksklusivitas iman kepada Yesus. Sebab apa? Begitu you bicara tentang eksklusivitas iman kepada Yesus, mendadak yang you dapatkan adalah lemparan batu, cibiran, makian, dan sikap menjauh dari orang-orang sekitar. Selagi you bicara yang enak-enak, tidak menyentuh itu, semua orang akan ketawa dengan kamu. Tapi coba you ada di dalam satu ruangan. Sabar dulu, mari kita bicara. Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat. Yang lain itu berhala. Kamu tidak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Selesai. That's it. Saudara tidak usah tunggu tarikan napas ketiga untuk saudara segera dilempar keluar dari jendela. Tidak usah. Pada tarikan napas pertama, belum selesai, saudara sudah ada di lantai pertama, di trotoar. Eksklusivitas Yesus adalah batu uji dari identitas seorang Kristen. Begitu you kompromikan itu, dunia akan menerima kamu. Dunia akan menganggap kamu sebagai sahabat, sebagai teman. Begitu you menegaskan itu, kamu adalah musuh dunia, tapi kamu adalah kawan dari anak domba. Itu yang kita baca dari surat kepada jemaat di Kolose. Nah, saya akan berikan eksposisi singkat tentang beberapa kata-kata Yesus di dalam surat ini, kemudian nanti kita akan take pertanyaan. Di dalam ayat 15, saya skip, saya mulai dari ayat 14 saja. Yesus mendeskripsikan dirinya sebagai amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kata permulaan, arke, di dalam bahasa Yunaninya, itu menimbulkan masalah, dan seringkali digunakan oleh para saksi Yehova dan yang Unitarian untuk mengatakan, lihat ini Yesus mengatakan dia permulaan dari segala ciptaan, berarti dia adalah ciptaan yang pertama, seperti yang juga mereka tafsirkan itu di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan sampai dengan ayat yang ke-17. Tidak, saya juga sudah bikin satu sesi live khusus tentang ayat ini. Kata permulaan segala penciptaan, arke, itu bukan hanya berarti beginning, tapi juga bisa berarti source, sumber. Bisa juga berarti ruler, penguasa atas segala ciptaan. Dan dari konteksnya itu harus ditafsirkan, ditentukan pilihan yang mana yang kita akan ikut. Dan saudara perlu ingat, ini adalah surat kepada jemaat di Laodikia. Dan ketika Paulus tulis surat kepada jemaat di Kolose, seperti yang tadi saya bilang, pasal 4 ayat 16, Paulus bilang apa? Bacakan surat ini kepada jemaat di Laodikia. Dan surat kepada Laodikia dibacakan juga kepada jemaat di Kolose. Dengan kata lain,
jemaat di Laodikia sudah pernah membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Itu Paulus yang ngomong begitu. Nah, kalau mereka sudah pernah baca surat kepada jemaat di Kolose Paulus juga tulis pokok yang sama di pasal 1 ayat 15 sampai 17. Dan jelas poin Paulus di situ, Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan itulah sebabnya Yesus disebut sebagai prototokos di dalam teks itu. Termasuk Yesus juga disebut sebagai permulaan dari segala penciptaan. Jadi frasa permulaan dari segala penciptaan Allah di sini itu harus dimengerti seperti yang dikatakan Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah ciptaan pertama. Itu pasti tidak bermaksud begitu. Klausa ini berarti Yesus adalah source, sumber. Yesus adalah ruler, penguasa, pemilik atas segala penciptaan Allah. Jadi deskripsi diri Yesus di sini adalah satu deskripsi yang bermasalah tanda kutip karena seringkali dimisius, disalahgunakan oleh para bidat untuk mendukung kesesatan mereka. Kemudian di dalam kecamannya ayat 15 sampai 18 itu nadanya itu sangat bernada cemooh ya. Dan semuanya itu cocok dengan kondisi kota Laodikia yang tadi saya sudah gambarkan. Di ayat 15 sampai 16 Yesus bilang kamu itu tidak berguna. Tidak berguna. Tidak berguna sama seperti air suam-suam kuku yang kamu nikmati. Rasanya tidak enak, tidak nyaman untuk dikonsumsi, dan menimbulkan rasa mual. Maka Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku akan memuntahkan kamu seperti kamu ketika minum air itu, air yang tidak enak itu, menimbulkan rasa mual dan mendorong kamu untuk memuntahkan sesuatu keluar dari perutmu. Jadi waktu Yesus ngomong begitu, mereka nangkap, betul-betul tahu ini picture-nya apa. Artinya mereka tidak berguna. Bukan hanya tidak berguna, tapi menjijikan dan memuakan. Dan ini jemaat yang nyaman secara ekonomi, makmur secara ekonomi, memiliki segala resources untuk hidup nyaman, dan mereka hidup di dalam ketentraman, kedamaian dengan lingkungan mereka. Diterima tanpa kendala. Dan mungkin kalau ada satu gereja dalam kondisi semacam itu, di dalam kota ini misalnya, mungkin dia akan klaim begini, kita menjadi berkat luar biasa. Tetangga-tetangga tidak ada masalah dengan kita. Mereka bahkan mendukung kita bangun gereja ini. Gereja kita bagus loh, kursi-kursinya itu nyaman, AC-nya bagus, tempat parkirnya bagus. Kita tidak ada masalah dengan lingkungan. Bahkan kalau hari Lebaran, pendeta kami diundang untuk makan bersama-sama dengan imam di masjid, kemudian ngobrol dan bahkan sampai jam 3 pagi. Saudara-saudara, kalau you ada dalam situasi itu, satu pertanyaan raksasa yang harus selalu muncul di kepalamu adalah, what's wrong? Apa yang salah di sini? Karena dunia ini tidak bersahabat dengan orang yang menjadi milik Yesus. Tidak. Itu Yesus yang bilang begitu kok. Aku saja mereka benci, apalagi kamu. Jadi kalau dunia ini menerima kamu sebagai teman kencan dan teman bersinging kumbaya, dan kamu menikmati rasa nyaman itu di tempat di mana Tuhan menempatkan kamu, seperti orang-orang Laodikia ini menikmati kenyamanan di dalam kota Laodikia yang makmur itu, jangan sampai engkau tunggu Yesus datang dan berkata kepada kamu, bertobat, kalau tidak sekarang aku muntahkan kamu dari mulut. What's wrong? Kalau kamu ada di dalam situasi. Makanya saya bilang, kekristenan ini iman yang unik. Iman yang unik. Orang-orang dunia ini bertanya apa yang salah ketika situasinya itu tidak enak. Apa yang salah dengan saya? Maka saya mengalami kerugian, mengalami kesakitan, dan lain sebagainya. Tapi paradoks dengan itu, pertanyaan itu harus ditanyakan orang Kristen. Bukan pada saat mereka mengalami penderitaan, tapi pada saat mereka mengalami rasa nyaman, mengalami
kelancaran, tidak ada kendala sama sekali, dan penerimaan luar biasa dari lingkungan di sekitar mereka. Saudara tahu apa tandanya? Saudara mengatakan hal benar mengenai Islam. Tandanya adalah kalau mereka cuci maki kamu, benci kamu. Itu tandanya. Itu berarti kamu mengatakan sesuatu yang benar. Tapi kalau mereka datang, ini orang Kristen yang baik ini, dia tidak nyerang Muhammad, dia ini cocok untuk hidup bertoleransi. Itu berarti ada sesuatu yang salah besar sedang kamu katakan, sehingga mereka datang dan menjadikan kamu sebagai sahabat. Nah, saya tidak bilang bahwa kita pergi kemudian kita jadikan mereka semua musuh kita loh, bukan. Tapi yang saya katakan adalah ketika kita hidup sebagai seorang Kristen dan menegaskan dengan sejelas-jelasnya, saya seorang Kristen. Yang kita dapat itu bukan hal seperti yang dinikmati oleh orang-orang di Laodikia. Dan Yesus bilang, bertobat. Kalau tidak aku akan memuntahkan kamu. Ada sesuatu yang salah di dalam spiritualitas kamu. Itu berarti kamu sudah berkompromi. Saya tidak lagi menjadi yang number one, yang eksklusif, yang terutama bagi kamu. Kamu telah memangkas iman itu. Dan menurunkan harga Injil itu seperti barang-barang dagangan di toko-toko penjualan barang-barang luak. Itu harus hati-hati di situ. Kemudian Yesus menggambarkan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 17, ayat 18. Nah, ini orang kaya loh. Ini orang makmur loh. Ini orang tidak kekurangan makanan. Mereka hidup di dalam sebuah kota yang makmur secara ekonomi. Tapi secara spiritual, mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mereka hidup tenggelam dalam sebuah kebanggaan. Dan kebanggaan itu bukan Yesus, tapi sesuatu yang lain. Dan ketika identitas itu bukan lagi Yesus dan iman Kristen, sesuatu yang lain, maka dengarkan evaluasi dari Tuhan Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku. Engkau melarat, malam, miskin, buta, telanjang. Nah, ini evaluasi dari Tuhan loh. Kalau yang nilai begini tentang saya itu tetangga saya, who cares? Saya tidak akan lose sleep malam ini. Kalau tetangga saya bilang, kamu itu miskin, melarat, tidak punya uang, telanjang, who cares? Saya akan tidur nyenyak malam ini. Tapi kalau Tuhan saya, Yesus Kristus bilang saya begini, lebih baik saya meraung-raung 10 juta tahun ketimbang mendengarkan satu evaluasi dari Tuhan saya mengenai saya tentang kondisi spiritual saya. Engkau melarat, miskin, malang, telanjang, dan buta. Saudara-saudara, tidak penting, dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan, kekasih Kristus. Tidak penting bagaimana dunia ini menilai kita. Tidak penting. Tapi kalau penilaian itu Yesus yang ngomong, maka itu berarti segala-galanya. Itu the whole world, seluruh dunia bagi kita. Jangan sampai Yesus ngomong begini tentang kita. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Kemudian resolusinya itu di ayat 19 sampai dengan ayat 20. Jadi Yesus memberikan kecaman di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian resolusinya itu ada di ayat 19-20. Yang intinya memanggil mereka kepada pertobatan. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus mengasihi mereka. Saudara-saudara, ungkapan kasih itu tidak selalu terdengar dengan kata-kata yang manis dan enak. Pada posisi di mana orang harus mendengarkan evaluasi semacam ini. Dan evaluasi itu datang menghampiri telinga kita atau pikiran kita. Kita harus sadar bahwa itu adalah satu momentum di mana kasih itu dicurahkan dengan sedemikian besar. Sehingga bahkan ketika dia sudah tahu ini tidak enak dia dengar. Tapi dikatakan, diperdengarkan kepada kita.
Karena yang terpenting itu bukan perasaan kita, tapi yang terpenting adalah kita kembali bertobat kepada Tuhan. Bertobat, ini saya kutip dari Martin Lloyd Jones, seorang pengkhotbah besar. Bertobat berarti menyadari bahwa Anda bersalah. Seorang berdosa yang menjijikkan di hadapan Allah. Dan Anda layak akan murka dan hukuman Allah. Bahwa Anda terikat kepada neraka. Itu berarti Anda mulai menyadari bahwa yang disebut dengan dosa itu ada di dalam Anda. Bahwa Anda rindu menyingkirkannya, maksudnya menyingkirkan dosa itu. Dan bahwa Anda berbalik dari setiap bentuknya. Anda menyangkali dunia ini apapun harganya. Dunia ini di dalam segala cara pikirnya, tampilannya, dan praktik-praktiknya. Anda menyangkal diri, lalu mengangkat salib, dan mengikut Yesus. Saya selalu katakan kepada saudara, untuk menjadi orang Kristen, diselamatkan, itu tidak, saudara tidak perlu lakukan apapun. Itu by grace alone, cost nothing. Tapi untuk mengikut Yesus, itu cost everything. Segalanya. Nah, banyak orang hanya mau diselamatkan, tapi tidak mau ikut Yesus sebagai murid Yesus. Karena apa? Karena harus tinggalkan segala-galanya. Nanti saya akan kembali kepada poin itu. Tapi mari kita lanjutkan. Jadi teguran itu sangat keras, sangat keras. Supaya mereka mengejar pertobatan yang akan memimpin mereka kepada hidup. Itu bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-18. Tapi sebelum saya akhiri ini, saya ingin kasih komentar tentang ayat yang ke-20, pasal 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, banyak orang salah menggunakan ayat ini. Ini bukan ayat tentang penginjilan, saudara-saudara. Saya tahu banyak orang waktu bikin KPI, kebaktian penyegaran iman, atau kebaktian untuk penginjilan, memanggil orang untuk bertobat, terima Yesus. Mereka kutip dari ayat ini. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar, dia akan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ini bukan ayat tentang evangelisasi. Kenapa? Karena konteksnya jelas. Yesus mengatakan ini kepada siapa? Kepada orang non-Kristen atau orang Kristen? Kepada gereja, kepada jemaat. Yang presuposisinya adalah mereka itu adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen. Dan untuk mengerti maksud Yesus di sini, kita perlu tahu tentang situasi dari kota Laodikia. Latar belakang dari ayat ini adalah kota Laodikia itu sendiri. Saudara-saudara, pada masa kuno, khususnya dalam kondisi aman, artinya tidak ada ancaman bahaya orang datang menyerang atau pencuri atau apapun. Kota-kota itu biasanya tidak menutup pintu gerbang mereka. Kenapa? Karena begini, salah satu virtue, kebajikan paling utama di dalam dunia kuno adalah suka memberikan tumpangan, hospitality. Jadi kalau saudara seorang yang ramah, maka saudara suka memberikan tumpangan. Nah, kenapa kota-kota itu tidak menutup pintu pada malam hari ketika kondisi aman? Untuk menolong para musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, supaya tidak kesulitan mendapatkan tumpangan di dalam para penduduk yang diam di dalam kota itu. Bahkan saudara tahu, di dalam surat-surat pastoral, salah satu syarat menjadi penatua adalah orang yang suka memberikan tumpangan. Ya, itu wajar karena di dalam dunia kuno itu tidak ada hotel atau apa begitu. Sekarang kan kita lebih suka nginap di hotel daripada nginap di rumah keluarga kan. Dan nanti merepotkan. Di dalam dunia kuno tidak begitu. You harus nginap di tempat kenalan atau orang yang you tidak kenal, tapi ketika dia membuka pintunya, orang itu akan disebut sebagai orang yang ramah, suka memberikan tumpangan. Karena jarak perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu sulit. Harus secara manual, jalan kaki. Kalau you ada punya uang sedikit, you pakai kereta yang ditarik dengan kuda. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu ancaman perampok, begal itu sangat banyak. Bahkan kalau you baca bukunya David Balk, Dunia Sosial Perjanjian Baru, memang pada waktu itu ada tempat-tempat penginapan yang you bisa bayar.
Tetapi dia gambarkan tempat penginapan itu begini. Bantalnya itu bau dan kasurnya itu banyak kutunya. Itu kondisi dunia kuno. Jadi di mana tempat yang you bisa dapat penginapan yang aman dan jauh lebih layak untuk you tidur? Di tempat orang yang membuka pintunya untuk kamu nginap di sana. Itu situasinya pada masa itu. Nah, berbeda dengan satu virtue, kebajikan umum yang diterapkan oleh kota-kota di dunia kuno. Laodikia tidak begitu. Laodikia itu meskipun tidak aman, dia tutup pintu gerbangnya pada malam hari. Meskipun aman, juga pintu gerbangnya dia tutup. Nah, dia tidak peduli dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Mari kita tutup pintu dan kita tidur dengan nyenyak dan aman sampai besok pagi. Itu Laodikia. Jadi Yesus menggunakan gambaran dari kota itu seperti kota yang tidak punya perasaan, tidak punya hospitality, tidak punya manner, tidak punya virtue, kebajikan di tengah-tengah dunia yang sangat mengagungkan hospitality itu. Yesus bilang begini, aku berdiri di depan pintu. Jadi picture-nya itu malam dan Yesus sebagai musafir di tengah perjalanan yang mengasumsikan ada hospitality dari jemaat ini. Aku mengetok pintu. Barang siapa mendengar, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia di dalam. Nah, sama di dalam dunia kuno itu bukan seperti kita sekarang social gathering, kumpul-kumpul kemudian kita ke TV kemudian ngobrol ngalor ngidul 2 jam 3 jam kemudian kita pulang dan tidur lalu lupakan apa yang kita bicarakan. No, makan bersama dalam dunia kuno itu adalah satu tanda covenant, tanda perjanjian, satu tanda keintiman relasi. Itu sebabnya di tengah-tengah jamuan makan semacam itu, ketika Yesus bilang salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku, semua orang kaget. Kenapa? Asumsinya adalah begini, kalau kita sudah duduk makan sama-sama di satu meja, maka tidak ada pengkhianatan. Yang ada adalah relasi yang intim dan harmonis. Dan itulah sebabnya juga di dalam perjanjian lama, tanda perjanjian adalah makan bersama. Dari ingat perjanjian antara Musa dan Yitro, mertuanya, itu diakhiri dengan apa? Dan mereka duduk kemudian makan bersama. Artinya oke, kita sekarang tidak musuhan lagi, kita sudah sepakat satu hati, satu tujuan, mari kita lakukan apa yang kita bicarakan, tandanya apa, sealnya apa, materialnya apa, duduk dan makan bersama. Dan itulah sebabnya juga kalau saudara baca kitab Amsal, ada 2 perempuan di sana, woman wisdom, wanita hikmat, dan woman folly, wanita goblok, wanita bodoh, di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9. Dan apa undangan dari 2 perempuan itu? Mari duduk dan makan bersama dengan aku. Undangan dari hikmat dan undangan dari kebodohan, undangan yang sama. Mari duduk dan makan bersama dengan aku. Menandai satu undangan untuk menjalin satu relasi yang intim dan harmonis. Dan itu sebabnya saudara tidak heran kalau saudara nonton film-film Hollywood, kalau orang sudah ajak duduk makan malam, dinner, berarti tahu-tahu mereka sudah berakhir di tempat tidur. Karena makan malam itu adalah satu tindakan, bukan hanya sekadar duduk dan isi perut, tapi itu sudah terkandung di dalamnya satu relasi yang intim. Jadi makan malam di dalam, bukan makan malam, duduk makan bersama di dalam Alkitab, itu jangan saudara maknai seperti sekarang. Yuk kita duduk lagi tidak ada kerjaan, SMS kawan atau WA kawan. Yuk ayo ngopi yuk. Nggak begitu. Jadi waktu Yesus bilang, barang siapa bertelinga membukakan pintu, aku akan masuk dan duduk makan bersama-sama dengan dia. Itu berarti Yesus bilang begini, kalau kamu mau supaya kamu direstorasi, hai jemaat yang kurang ajar ini, kalau kamu mau supaya aku tidak muntahkan kamu dari mulut, buka pintu itu dan mari kita jalin kembali relasi yang intim, harmonis, yang telah kamu nodai dengan persinahan spiritual bersama dengan lingkungan sekitarmu. Akhiri itu dan bangun kembali relasi yang intim, harmonis dengan aku. Dengan kata lain, ketokan pintu itu adalah seruan untuk you harus bikin keputusan. Saya akan menjadikan dunia ini
sebagai teman saya, dan itu berarti saya akan menolak Yesus untuk datang dan kembali merestorasi relasi yang rusak itu. Atau waktu saya membuka pintu itu berarti saya akan membelakangi dunia ini dan kembali menata relasi saya yang rusak akibat dosa saya dengan Tuhan Yesus. Jadi itu panggilan kepada siapa? Panggilan pertobatan? Yes. Tapi bukan panggilan kepada yang non-Kristen. Panggilan kepada gereja yang nakal. Gereja yang menjajakan identitasnya dan mengkompromikannya dengan bersingin kumbaya, lalu melupakan eksklusivitas Kristus sebagai inti substansi dari imannya di dalam dunia ini. Demi penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Yesus mengatakan, aku berdiri di depan pintu mengetok. Kalau kamu berterima, buka pintu itu. Dan mari kita memadu kembali relasi yang telah kamu nodai. Dan kita menjalin kembali relasi yang intim, harmonis, dan yang seharusnya. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat 20. Jadi kalau kamu penginjilan, jangan kutip ayat itu. Kutip ayat lain. Ayat itu untuk gereja yang nakal. Untuk jemaat yang nakal. Untuk jemaat yang lupa bahwa dia milik Kristus, dia pengantin Kristus, tapi suka jajan ke sana kemari.